Halo teman-teman, hari ini kita merangkum sebuah film horor tahun 2004 dari Thailand berjudul Shutter. Di film ini menceritakan sepasang kekasih yang diteror hantu yang hanya bisa dilihat setelah difoto menggunakan kamera. Lalu apa yang terjadi selanjutnya dengan sepasang kekasih itu? Mari kita bahas. Pada awal cerita, kita diperkenalkan dengan pemeran utama, bernama Tun, dan kekasihnya bernama Jane, yang menghadiri pesta acara pernikahan sahabat kuliah Tun. Mereka minum sambil bercerita tentang masa-masa kuliah. Setelah pesta berakhir, Tun dan Jane pulang mengendarai mobil. Mereka berdua bercanda di dalam mobil, dengan Tun mengeluarkan gombalan khas lelakinya. Jane yang saat itu tidak fokus menyetir, menabrak seorang perempuan di hadapannya. Jane ingin keluar dari mobil untuk melihat keadaan, tetapi Tun menghalanginya. Merasa ketakutan, akhirnya mereka berdua memutuskan meninggalkan tempat kejadian itu. Tun saat ini berprofesi sebagai fotografer. Ia memotret anak kuliahan yang sedang wisuda. Saat ingin mengambil gambar untuk sesi foto bersama, Tun melihat di dalam kameranya ada sesosok perempuan yang ditabraknya pada malam setelah pesta pernikahan. Saat melihat langsung sosok perempuan itu tidak ada. Ia kebingungan dengan kejadian tersebut. Tun pulang mencuci fotonya di rumah. Ia mengajak bicara Jane, tetapi Jane masih sedih. Jane masih terjebak dalam rasa bersalah pada waktu kecelakaan kemarin yang menimpa mereka berdua. Tun pergi ke sebuah toko. Ia ingin mengambil foto yang sudah jadi pagi ini. Tetapi setelah dilihat, hampir setiap foto memiliki bayangan putih abstrak, membuat wajah yang ada di foto tidak terlihat. Tun menuduh alatnya rusak. Tapi penjaga toko memperlihatkan foto mentahnya dan diberi efek negatif. Memang, setiap foto yang diambil Tun semuanya bermasalah. Jane pulang ke apartemennya. Terdengar air mengalir dari dalam toilet. Jane memanggil berulang kali, namun tidak ada jawaban. Ia kira Tun sedang di dalamnya, karena melihat bayangan dari bawah pintu. Tapi gagang pintu mulai bergerak, dan pintu terbuka sendiri. Jane masuk ke dalam untuk memeriksa. Membuka tirai toilet, berpikir Tun ada di sana, tapi tidak ada siapa-siapa. Mata Jane tertuju pada keran yang hidup. Ia ingin mematikan kerannya karena air memenuhi wastafel, tapi ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Muncul kepala dari dalam wastafel yang membuat Jane berlari ketakutan. Tetapi pintu tidak bisa dibuka. Ia terus memutar gagang pintu, berharap akan keluar. Tetapi semua itu hanyalah mimpi buruk yang menghantui Jane. Tun menenangkan Jane dari mimpi buruknya. Jane melihat hasil foto dari kamera Tun dan dia menemukan sesuatu di dalamnya. Ada sosok perempuan itu lagi yang tertangkap dari kamera Tun. Jane merasa gelisah kembali, mengingat kecelakaan itu setelah melihatnya dan yakin ada sesuatu yang salah dari semua ini. Tapi, Tun menyangka kameranya yang rusak dan tidak mempermasalahkannya. Besoknya, mereka berdua mulai mencari tahu kebenarannya tentang foto itu dan pergi ke tempat Tun bekerja. Terdapat banyak sekali foto-foto kecelakaan yang diambil dari berbagai waktu dan tempat berbeda. Mata Jane tertuju ke salah satu foto yang mengingatkan mereka berdua tentang kecelakaan yang mereka alami. Jane dan Tun pergi ke lokasi kejadian kecelakaan. Mereka bertanya kepada petugas tentang apa yang terjadi di sana. Petugas menjawab, hanya pengemudi mabuk yang menabrak papan iklan dan tidak ada yang terluka. Tun menelpon temannya yang bekerja di rumah sakit dan jawabannya pun sama. Tidak ada yang terluka pada kecelakaan tersebut. Jane masih ingin tahu tentang keadaan perempuan yang ia tabrak pada malam itu untuk menjawab kegelisahannya dan penampakan di setiap foto yang diambil. Tapi, Tun menganggap semua itu terjadi karena kameranya sedang bermasalah. Tun memeriksa kembali fotonya, karena ia belum sepenuhnya percaya apa yang dikatakan Jane. Tun mencuci dan melihat fotonya secara teliti. Di tengah foto terdapat bayangan. Dan
Tun menunjukkan keanehan ini kepada penjaga toko. Tapi dia sama sekali tidak kaget dengan kejadian itu dan memperlihatkan foto lain yang penampakannya lebih jelas. Penjaga toko bilang itu hanya penggambaran yang buruk dan fokus yang jelek. Tun kecewa. Tidak ada jawaban yang jelas tentang keanehan yang ia alami. Jen kuliah pagi itu. Dia tidak fokus dan terus merasa gelisah sepanjang pelajaran. Di perjalanan pulang, ada yang menarik perhatiannya. Di toko pinggir jalan, ada sebuah majalah tentang foto hantu yang mungkin bisa membantu memecahkan masalahnya saat ini. Di apartemen Tun sedang mencuci foto. Dia merasa Jen masuk ke ruangannya. Sebuah telepon berbunyi. Tanpa ragu, dia mengangkat teleponnya dan ternyata itu adalah Jen. Lalu, siapa yang ada di sampingnya tadi? Tun terdiam. Dia memeriksa kembali ke ruangannya dan tidak ada siapa-siapa di sana. Tun mengalami sakit leher setelah kecelakaan malam itu. Tapi dia tidak mempermasalahkannya. Jen dan Tun pergi ke kantor pembuat majalah foto hantu yang dibeli pagi tadi. Dia melihat seorang pekerja mengedit foto menambahkan penampakan palsu untuk kebutuhan majalah. Bos mengatakan dia melakukan ini agar majalahnya laku di pasaran. Dia tidak peduli ini adalah penipuan atau bukan. Yang penting majalahnya terjual habis. Bos menunjukkan foto dirinya dulu yang pernah diperlihatkan bayangan ibunya, seusai ibunya meninggal. Dia menyuruh Tun dan Jen melihat setiap foto yang diambil memiliki bayangan wajah orang yang telah tiada di dunia ini. Menurutnya, bayangan yang ikut terekam adalah pertanda bahwa arwah itu ingin menyampaikan sebuah pesan. Bos yakin setiap arwah yang menampakkan dirinya di foto ini pasti berhubungan dengan seseorang di dalam foto tersebut. Entah itu arwah orang terdekat ataupun seseorang yang telah dirugikan. Tun masih belum percaya dan menganggap itu semua palsu. Tapi bagaimana dengan foto Polaroid? Foto yang langsung keluar dari kamera tanpa dicuci dulu. Tun tidak bisa menyangkalnya bahwa itu adalah palsu. Tun melanjutkan pekerjaannya dengan memfoto pasangan yang sudah menikah di sebuah studio. Setelah selesai, temannya mengantar pasangan itu untuk mengganti pakaian. Tapi tiba-tiba listrik padam. Tun memanggil temannya untuk memeriksa saklarnya, tapi tidak ada jawaban. Tun merasa ada seseorang di sekitarnya. Kamera mulai mengambil gambar sendiri. Kilatan cahaya dari lampu studio mulai berkedip. Tun ketakutan setengah mati dengan teror ini. Dia menghidupkan listrik dan tidak ada siapa-siapa di sana. Tun pergi ke rumah sakit untuk memeriksa lehernya. Setelah diperiksa menggunakan X-ray, hasilnya normal. Tidak ada keluhan sama sekali. Dokter bilang itu hanyalah keseleo. Tapi Tun merasakan sakit luar biasa. Tun mulai depresi. Apa yang terjadi saat ini? Dia membuang foto di hadapannya untuk melampiaskan amarahnya. Tun saat ini sedang berada di kampus Jen. Ia masuk ke kelas dan menemukan Jen sedang terdiam di tempat duduknya. Tun memanggilnya beberapa kali, namun Jen tidak menjawabnya. Tun perlahan mendekat ke arah Jen. Saat ia akan menepuk pundaknya, tiba-tiba Jen memuntahkan darah. Saat memalingkan wajah, dan semua kejadian tersebut hanyalah mimpi buruk yang menghantui Tun. Tun bangun dari tidurnya untuk minum, tapi ia melihat pintunya terbuka sendiri. Ternyata itu sahabatnya Tun yang masuk secara tiba-tiba. Dari wajahnya terlihat ketakutan, seperti ada yang mengikutinya. Ia memaksa Tun meminta foto, tapi Tun tidak tahu foto apa yang dimaksud sahabatnya itu. Ia akan memberitahu istrinya bahwa Tun berada di rumahnya, tapi Tun menghilang secara tiba-tiba. Jen datang ke rumah Tun. Dia tidak sengaja menjatuhkan foto-foto yang menumpuk di atas meja. Dia melihat keanehan setiap foto memiliki bayangan putih. Semua bayangan menutupi salah satu ruangan di lantai atas kampus. Jen ingin mencari tahu kebenarannya tanpa sepengetahuan Tun. Jen pergi sendiri ke kampus membawa kamera Polaroid. Jen pergi ke ruangan itu, yang ternyata adalah sebuah laboratorium berisi hewan yang diawetkan.
Jane mengelilingi laboratorium dan memfoto acak, berharap menemukan jawabannya. Dan bayangan wajah terekam jelas di salah satu sudut. Jane mundur menjauh, tapi dia tiba-tiba mendengar suara teriakan dari belakang. Salah satu foto yang terpampang di dinding terjatuh sendiri. Di foto itu, seorang perempuan memegang penghargaan dan bertuliskan nama Natre di dalamnya. Jane menyadari bahwa perempuan yang ditabraknya pada waktu itu adalah Natre. Di rumah, Jane melihat album foto yang berisi foto Tun bersama temannya semasa kuliah. Dia menemukan foto Tun dan Natre berdua. Di saat bersamaan, Tun pergi ke rumah sahabatnya Tun. Dia masuk karena pintunya tidak terkunci. Di dalam, tidak ada orang sama sekali. Semua barang berserakan, kaca juga pecah, dan TV yang tidak ada gambarnya. Tun menemukan foto pernikahan sahabatnya memiliki bayangan putih, seperti foto yang setiap dipotret Tun. Tun melihat sahabatnya bunuh diri dari balkon rumahnya. Tun berlari berniat menyelamatkan, tapi sudah terlambat. Dia jatuh tepat di atas mobil yang sedang terparkir. Tun merasa terpukul atas apa yang sahabatnya perbuat. Istri Tun mendatangi Tun yang sedang bersedih. Istri sahabat Tun menyalahkan Tun dan semua sahabat-sahabat Tun. Dia juga mengatakan kedua sahabatnya juga melakukan bunuh diri. Dan kini, tinggal Tun seorang yang masih hidup. Di dalam mobil, Jane menanyakan siapa Natre sebenarnya, dan apa hubungannya dengan Tun. Tun bercerita dia mengenalnya pada waktu kuliah. Natre adalah seorang pendiam dan tidak mempunyai teman. Dia merasa kasihan kepada Natre. Pada akhirnya, mereka berdua berpacaran. Natre sangat mencintai Tun. Sampai suatu saat, Tun ingin meninggalkan Natre. Natre mengancam akan memotong pergelangan tangannya, namun Tun tetap meninggalkannya. Sahabat Tun bilang ia akan menangani masalah tentang Natre. Tapi semenjak itu, Natre menghilang entah kemana. Tun semakin ketakutan berpikir selanjutnya. Yang mati adalah dia. Tun dan Jane mengendarai mobil pada malam hari. Mereka berhenti menunggu lampu lalu lintas di jalan yang sepi. Tun melihat sesuatu yang aneh di spion dalam mobilnya. Tun ketakutan dan langsung memacu mobilnya. Jane bertanya, ada apa sebenarnya dengan Tun? Mengapa dia bereaksi seperti itu? Saat Tun menoleh ke samping, dia memaksa mobilnya terus melaju dalam keadaan tinggi. Saat melihat ke depan, sosok perempuan itu berada di atas kap mobilnya. Tun yang kaget langsung banting setir dalam sepersekian detik. Saat dilihat lagi, perempuan itu menghilang. Teror demi teror semakin mengganggu hidup mereka berdua. Besoknya, mereka pergi ke rumah Natre yang berada di kampung. Ibu Natre mempersilahkan Tun dan Jane masuk ke rumahnya. Ibu Natre bilang, Natre sedang tertidur di kamarnya. Tun kaget mendengar itu dari mulut ibunya. Tun pergi ke atas untuk melihat Natre. Tapi, saat di depan kamarnya, terdapat banyak obat untuk mengawetkan berserakan. Tun masuk ke kamarnya, dan melihat Natre yang sudah berubah menjadi mayat berwarna hitam. Jane mengatakan, tubuh Natre harus dikremasi, tapi ibunya menolak. Jane memperlihatkan foto yang merekam wajah Natre di kampus pada waktu itu. Ibu Natre menangis melihat anaknya menjadi arwah gentayangan. Natre dimakamkan pada malam harinya. Warga sekitar menceritakan saat Natre pulang, ia terlihat sangat berbeda. Dia tak mau berbicara dengan siapapun, lalu overdosis dengan obat-obatan. Ibu Natre yang menemukannya langsung membawanya ke rumah sakit. Tapi saat sadar, Natre bunuh diri dari atas gedung. Ibu Natre yang sangat sayang kepada anaknya tidak mau memakamkannya. Sebab itulah, warga takut pada Ibu Natre dan tidak mau berbicara dengannya. Tun merasakan ada Natre di belakangnya. Tangan putih pucat menyentuh pundak Tun yang mengakibatkan Tun kaget sekaligus takut. Tun dan Jane bermalam di sebuah hotel. Tun yang setelah tahu fakta meninggalnya tentang Natre, tidak bisa tidur semalaman. Tun terbangun lagi dari tidurnya. Dia melihat di depan kasurnya, ada Natre yang selama ini menghantuinya. Tun membangunkan Jane, tapi dia sama sekali tidak bangun. Tun berlari keluar dari kamarnya,
karena Natre terus menerornya tanpa henti. Dia masuk ke tangga darurat, berharap bisa pergi dari sana. Namun, dia hanya berputar-putar. Tidak peduli seberapa keras berlari, Tun pasti kembali ke lantai 4. Dia melihat Jane di tangga. Tapi itu hanyalah ilusi dari Natre yang ingin menangkap Tun. Tun keluar dari hotel menggunakan jendela dan tangga di dinding hotel. Tapi Natre tetap menghantuinya. Di bawah derasnya hujan, Tun menuruni tangga sambil dikejar Natre yang posisinya terbalik. Saat melihat ke atas lagi, Natre sudah menghilang. Tapi tiba-tiba, Tun masih bisa meraih tangga dengan satu tangannya. Tapi Natre semakin mendekat. Tun tidak bisa menahannya lagi. Dan akhirnya, dia terjatuh dari atas gedung. Ternyata, Tun masih selamat dari kejadian menakutkan ini. Dia bangun di rumah sakit, ditemani Jane yang masih khawatir. Jane dan Tun pergi menghadiri acara kremasi. Natre mengakhiri semua teror yang menghantui mereka selama ini. Singkat cerita, Jane berada di toko cetak foto untuk mengambil foto yang diambil saat ia sedang berlibur. Jane menemukan keanehan pada foto yang ia ambil saat bersama Tun di apartemen. Ia menemukan bayangan yang membuat petunjuk ada sesuatu di rak apartemen Tun berada. Dari bayangan itu, Jane menemukan rahasia Tun yang disembunyikannya selama ini. Sahabat-sahabat Tun melakukan kejahatan seksual terhadap Natre saat masa kuliah dulu. Sahabat Tun memaksa Tun mengambil foto agar Natre tetap diam dan tidak melaporkannya. Tun hanya menuruti sahabat-sahabatnya itu. Fakta yang telah terungkap membuat Jane kecewa. Padahal, ia selalu mempercayai Tun selama ini. Jane meninggalkannya sendirian dalam rasa bersalah. Tun membakar semua foto-fotonya, sampai ia menemukan salah satu foto yang diambil Jane di ruang laboratorium memiliki bayangan wajah Natre. Tun frustasi dengan teror Natre yang menghantuinya secara terus-menerus. Dia memfoto setiap sudut rumah, berharap dia menemukan Natre di salah satu sudutnya. Karena kesal tidak menemukan apa-apa, ia membuang kameranya. Tapi secara tidak sengaja, satu foto keluar dari kameranya. Mengungkapkan fakta mengejutkan yang tidak kita kira. Sakit leher yang diderita Tun selama ini adalah ulah Natre yang berada di atas leher Tun. Tun ketakutan dengan apa yang dilihat tadi sampai ia terjatuh untuk kedua kalinya dari kamar apartemennya. Di akhir film kita diperlihatkan Jane yang berada di rumah sakit. Dia menjenguk Tun yang selamat dari kematian untuk kedua kalinya. Tapi Tun harus membayar semua dosa yang pernah ia lakukan terhadap Natre. Natre tidak membunuh Tun, tapi hukuman yang ia berikan jauh lebih kejam. Tun dipaksa hidup dengan menanggung rasa bersalahnya sampai ia mati. Dan film pun tamat. Thank you. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Kalau kalian ada saran atau film lain, langsung drop pendapatmu di komentar. Semoga kalian terhibur, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di film selanjutnya.